Legenda Putri Pukes dan Danau Laut Tawar. Pada zaman dahulu kala, di sebuah dataran tinggi di wilayah Gayo, Aceh, di masa ketika kerajaan-kerajaan masih berdiri di antara hutan-hutan lebat dan bukit yang berkabut, terdapatlah sebuah kerajaan yang bernama Linge. Kerajaan ini bukanlah kerajaan yang besar, namun cukup diperhitungkan pada masa itu karena dikenal makmur dan tentram. Rakyatnya hidup dari bertani, beternak, dan juga menenun. Dari kerajaan inilah kita mengenal seorang putri yang pernah hidup dan tumbuh serta menjadi pusat perhatian seluruh negeri. Putri ini bernama Putri Pukes, yang merupakan putri tunggal dari Raja Linge. Putri Pukes dikenal bukan hanya karena wajahnya yang cantik. Ia rendah hati dan tak segan turun ke desa. Ia juga sering membantu para ibu kala menjemur padi mereka, mengajar anak-anak menari, bahkan duduk menemani warga-warga yang sudah renta dan kesepian karena ditinggal anak-anak mereka yang sudah menikah atau merantau. Sikapnya ini tentu saja membuat warga kerajaan menyayanginya, seolah ia adalah anak dan saudara mereka sendiri. Namun demikian, kedua orang tuanya yang meskipun bangga pada sang putri, selalu menyimpan kekhawatiran tersendiri. Hal ini dikarenakan terdapat satu pantangan yang diturunkan dari nenek moyang mereka, yang mutlak harus ditaati, sama sekali tidak boleh dilanggar. Pantangan tersebut berbunyi, setiap perempuan yang datang dari keturunan penguasa Linge, bila ia pergi meninggalkan negeri untuk hidup di negeri lainnya mengikuti suaminya, maka ia dilarang untuk menoleh ke belakang satu kali pun juga, apapun alasannya. Pantangan itu meskipun jarang diperbincangkan, namun selalu ditaati. Orang tua Putri Pukes tahu betul bahwa jika kelak Putri Pukes memiliki jodoh dari negeri yang jauh, lalu ikut tinggal bersama suaminya, maka ia harus mengikuti pantangan itu dan tidak boleh sekalipun menengok ke Linge, apalagi pulang ke negerinya sendiri. Hingga datanglah suatu musim, ketika hasil panen melimpah dan seluruh warga bersuka cita, kerajaan Linge mengadakan pesta panen besar-besaran. Musik tradisional diperdengarkan, tarian dipentaskan, dan seluruh rakyat berkumpul di alun-alun. Pada hari itu pula lah, rombongan dari negeri seberang datang berkunjung. Mereka dipimpin oleh seorang pangeran muda yang tampan, berwibawa, dan memiliki cara bicara yang lembut namun meyakinkan. Sejak pertama melihat Putri Pukes, sang pangeran tampak terpikat. Pertemuan mereka terjadi begitu sederhana. Di tengah pesta, ketika Putri Pukes sedang membagikan minuman pada para tamu kerajaan, sang pangeran menyapanya dengan sopan. Lalu mereka pun berbincang. Percakapan itu sebenarnya cukup singkat, tetapi cukup membuat keduanya menyadari bahwa mereka tertarik satu sama lain. Saat itu sang pangeran memutuskan untuk beberapa lama tinggal di Linge. Beberapa hari di sana membuat pangeran bisa menyaksikan sendiri betapa rakyat mencintai Putri Pukes. Ia menyempatkan diri untuk menemani sang putri berbincang dengan tetua desa, berjalan-jalan sambil menikmati pemandangan sabana luas dari arah bukit, juga mendengar berbagai cerita tentang kehidupan di tanah Gayo. Semakin lama mereka bersama, semakin kuat pula rasa kasih di antara mereka. Hingga pada akhirnya, sang pangeran memberanikan diri untuk melamar. Pada awalnya orang tua Putri Pukes merasa keberatan karena tempat asal sang pangeran yang cukup jauh dari Linge. Namun melihat kesungguhan sang pangeran dan Putri Pukes, orang tua Putri Pukes menerima. Pada malam sebelum pernikahan, orang tua Putri Pukes memanggil anaknya dan memintanya masuk dalam ruang pribadi kerajaan yang cukup tenang. Mereka kemudian menatap dalam Putri Pukes, lalu berkata perlahan namun tegas, "Nak, engkau harus pergi untuk mengikuti suamimu dan tinggal di negeri seberang serta meninggalkan kami di sini.
Jika niatmu sudah bulat untuk menikah, maka janganlah pula ada keraguan dalam dirimu, nak. Pergilah untuk tinggal di negeri suamimu. Ajaklah beberapa orang pengawal bersamamu. Namun ada satu hal yang harus kau lakukan, dan kau harus berjanji pada kami untuk melakukannya. Pesan kami, begitu kau melangkahkan kaki keluar dari kerajaan ini, jangan pernah sekalipun kau menoleh lagi ke belakang. Apapun yang kau dengar, apapun yang kau rasakan, sekali saja kau menoleh, maka celaka akan datang padamu, nak. Demikian pesan orang tuanya. Putri Pukes terdiam penuh tanya mendengarnya. Sebenarnya ia ingin sekali orang tuanya memberikannya penjelasan lebih lanjut. Namun orang tuanya menyudahi pembicaraan sampai di situ. Hanya saja satu hal yang ia tahu pasti, pantangan itu bukanlah pantangan main-main. Ia kemudian mengangguk pelan meski hatinya dipenuhi 1000 tanya. Keesokan harinya, pesta besar pun kembali digelar di kerajaan Linge dan rakyat ikut bergembira merayakan pernikahan putri raja mereka. Beberapa hari setelah pernikahan, tibalah saat Putri Pukes harus pergi mengikuti suaminya ke negeri seberang. Hari itu, seluruh rakyat Linge berkumpul. Jalan-jalan desa di wilayah kerajaan itu dipenuhi warga yang ingin melihat putri kesayangan mereka untuk terakhir kalinya. Raja dan Ratu Linge mengantar putri mereka sampai ke gerbang istana. Mereka memeluk Putri Pukes sangat erat, seakan tidak ingin melepaskannya. Ingat putriku, jangan pernah sekalipun kau menoleh ke belakang. Ini demi keselamatanmu, nak, bisik ibunya di telinga sang putri. Putri Pukes berusaha keras menahan tangisnya. Iya, baik Bu. Ia tidak ingin melihat orang tuanya bersedih. Namun ia juga tidak bisa membatalkan kepergiannya dan sudah selayaknya pula ia ikut bersama suaminya. Rombongan putri pun memulai perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Perlahan, langkah demi langkah. Pangeran dan putri bergandengan di posisi paling depan, sementara pengawal dan beberapa warga mengikuti dari belakang. Ya, warga Linge mengantar mereka sampai batas wilayah kerajaan. Semakin jauh dari lokasi istana, semakin hening suasana. Angin dingin Gayo berhembus perlahan, membawa suara langkah kaki mereka di jalanan berbatu. Namun belum jauh perjalanan mereka meninggalkan wilayah istana, tiba-tiba terdengar suara tangis dari seseorang yang sangat Putri Pukes kenal. Tangis itu awalnya terdengar lirih, tapi makin lama suaranya makin jelas terdengar, hingga kemudian berubah menjadi tangisan pilu yang mengguncang hati rombongan itu. Itu adalah suara Ratu Linge, ibunda Putri Pukes. Tangisan seorang ibu yang harus melepaskan anak satu-satunya untuk pergi jauh. Tangis itu bukan seperti tangis biasa. Tangisan itu terdengar penuh duka, tangis kehilangan, tangis kekhawatiran. Seakan Ratu bisa merasakan apa yang akan terjadi pada putrinya. Putri Pukes menggigit bibir, air matanya mulai mengalir. Hatinya menjadi terasa makin berat. Tangis itu seolah memanggilnya, menariknya, menghantam bagian hatinya yang paling rapuh. Sang pangeran berbisik lirih di sampingnya. Pukes, jangan berhenti. Ibumu ingin kau selamat. Ingatlah pesannya, Pukes. Jangan pernah menengok apapun yang terjadi. Tapi Putri Pukes rupanya tidak mampu menghiraukan suara tangisan itu begitu saja. Tangisan itu seperti merobek dadanya. Rombongan tetap melanjutkan perjalanan mereka secara perlahan. Namun semakin jauh perjalanan, anehnya suara tangisan itu semakin nyaring terdengar, semakin pecah, semakin dalam.
Putri Pukes akhirnya menyerah dan menghentikan langkah kakinya. Tubuhnya gemetar, napasnya memburu. Ia merasa seluruh dunia menunggu keputusannya. Aku hanya ingin melihat ibuku sekali lagi saja. Sekali lagi saja, katanya dengan suara pecah. Pangeran ikut berhenti, berusaha menenangkan istrinya. Jangan istriku, jangan. Ingat pantangan itu bukan main-main. Putri Pukes memejamkan mata. Air matanya tumpah dengan sangat deras. Tangis ibunya tetap terdengar, memanggil namanya, seolah memohon agar ia tidak pergi. Dan pada akhirnya, hati seorang anak mengalahkan segalanya. Dengan sangat perlahan, kepala Putri Pukes berputar. Ia menoleh ke belakang. Dan seketika itu juga, dunia berhenti. Ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kakinya. Dinginnya merayap naik ke betis, ke panggul, lalu ke dada. Pangeran berteriak, lalu mengguncang tubuhnya. "Pukes, jangan lihat! Jangan! Lihat aku! Jangan menoleh lagi!" Tepat pada saat itulah tiba-tiba datang petir menyambar dan turunlah hujan sangat deras. Akhirnya, Putri Pukes, suaminya dan para pengawal berteduh di sebuah gua. Beberapa saat kemudian, setelah hujan sudah mereda, seorang pengawal mencoba berbicara dengan sang putri. Tuan Putri, hujan telah reda. Mari kita melanjutkan perjalanan. Namun, sang putri diam saja karena tubuhnya telah mengeras menjadi batu. Batu itu membesar pada bagian bawahnya. Karena Putri Pukes terus menangis, sehingga menyebabkan air matanya menumpuk di bagian bawah tubuhnya. Oleh karena hujan sebelumnya juga sangat lebat, maka terbentuklah danau di kawasan itu, bersatu dengan air mata dari sang putri. Sang pangeran yang merasa sangat terpukul memeluk batu itu dan berteriak, "Pukes, kembali! Tolong, jangan tinggalkan aku!" Tapi pada akhirnya mereka hanya bisa memandangi batu itu. Batu yang masih memperlihatkan wajah seorang perempuan muda yang sedang menoleh ke belakang dengan air mata mengalir di pipinya. Ratu Lingga yang masih bisa melihat rombongan itu dari kejauhan langsung menjerit histeris dan jatuh pingsan. Semuanya sudah terlambat. Putri Pukes telah hilang selamanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, kerajaan Lingga diliputi kesedihan yang mendalam. Ratu Lingga sempat jatuh sakit dan tidak banyak berbicara. Ia menghabiskan hari-harinya memandangi batu putrinya yang berada di dalam goa. Pangeran pun juga sempat tinggal di Lingga selama berminggu-minggu, di mana setiap pagi ia duduk di hadapan batu itu, bercerita, seakan Putri Pukes masih bisa mendengarkan. Namun sayangnya keajaiban tidak pernah datang. Raja dan rakyat Lingga kemudian menamai batu itu Batu Putri Pukes dan menjadikannya sebagai pengingat akan tragedi yang lahir dari sebuah pantangan yang dilanggar. Sementara itu, air hujan sebelumnya yang bercampur dengan air mata sang putri kemudian lama-kelamaan berubah menjadi danau yang oleh masyarakat setempat disebut dengan Danau Laut Tawar. Hingga saat ini, masyarakat Gayo meyakini bahwa batu itu adalah wujud asli dari Putri Pukes. Mereka mengatakan bahwa jika kalian melihat batu itu pada waktu senja, maka kalian dapat merasakan kesedihan yang tersisa. Kesedihan seorang putri yang hanya ingin melihat ibunya untuk terakhir kali. Kisah ini mengingatkan bahwa cinta seorang ibu dan anak sangatlah kuat. Namun ada hal-hal dalam hidup yang tidak boleh dilanggar, betapapun beratnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti kisah ini. Jangan lupa untuk like, komen, serta follow dan subscribe Cerita Gantari ya. Sampai jumpa pada kisah berikutnya teman-teman.